tadi adalah lagu yang menjadi penyemangat perjalanan kami menuju penempatan di Kabupaten Merauke. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kami bisa menginjakan kaki di sini. Memang berat rasanya ketika harus meninggalkan kampung halaman. Namun, ini sudah menjadi pilihan kami, mengabdikan diri, mendidik anak-anak di pedalaman yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Australia, yaitu Kabupaten Merauke. Sebuah aksi nyata kepedulian kami dalam pemerataan pendidikan di negeri. Kami adalah sarjana-sarjana pendidikan yang dikirim oleh Dikti untuk daerah-daerah 3T. Kami bernaung dalam nama SM3T, Sarjana Mendidik Daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjadi peserta SM3T, para sarjana pendidikan ini harus melalui serangkaian seleksi yang ketat, mulai dari tes akademik, tes wawancara, tes kesehatan, dan yang terakhir adalah tahap prakondisi. Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Akademi Angkatan Udara dalam menyelenggarakan tahap prakondisi ini. Para calon peserta SM3T digembleng dengan serangkaian kegiatan militer dan subufa. Kegiatan ini berfungsi melatih kesiapan fisik dan mental sebelum para peserta SM3T diberangkatkan ke daerah pengabdian. Setelah lolos rangkaian seleksi, para peserta SM3T tersebut diberangkatkan ke daerah penempatan di seluruh pelosok Indonesia. Tahun ini ada beberapa daerah penempatan baru untuk SM3T. Salah satunya adalah Kabupaten Merauke. Perlu adanya mutu pendidikan yang layak di sini. Mengingat Kabupaten Merauke sendiri berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Australia. SM3T di Kabupaten Merauke terbagi menjadi beberapa wilayah penempatan. Yang pertama, Helikobel.
Yang kedua, muting. Yang ketiga, kaptel. Yang keempat, ukaba. Yang kelima, guti. Yang ketujuh, ilwayap. Yang kedelapan, kita menuju Pulau Yosudarso, ada distrik Kimam. Masih di Pulau Yosudarso ada distrik Tabonji yang ke-9.
berbatasan langsung dengan Australia, ada distrik Guan. Terakhir berada di SMA dan SMP 1 Atap Basur. Nama saya Latif, saya penempatan di Guti, lebih tepatnya di Kampung Tagaepe. Untuk pertama kali perjalanan ke sana itu perjalanan dengan menggunakan darat. Terus di sana itu hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor karena belum ada akses untuk ke sana jalannya. Jalannya masih tanah dan itu sejak dari pemerintahan Soeharto belum ada perbaikan sama sekali, jadi masih tanah. Terus perjalanan di sana itu melewati hutan, terus kami melewati satu sungai yaitu Kalibian namanya, itu setengah jam perjalanan. Terus dan yang paling unik adalah kita tidak bisa membawa koper di sana. Jadi untuk barang-barang kita, untuk barang bawaan kita itu dimasukkan semua ke dalam karung. Terus nanti ditaruh di samping-samping motor namanya karung belah, terus kami naik di atasnya. Itu merupakan pengalaman pertama. Terus setiap 20 kilo itu ada jembatan dan bukan seperti jembatan di kota-kota. Jembatannya itu adalah terbuat dari kayu, jembatan darurat. Dan itu setiap musim penghujan jembatan itu tidak bisa dilewati. Karena kenapa? Karena airnya meluap ke atas. Terus dan itulah jembatan satu-satunya yang menghubungkan kampung kita dengan daratan yang ada di Merauke. Jadi kalau sampai jembatan itu putus, ya kita semua terisolasi di sana dan tidak bisa pergi ke sini. Setelah kita sampai di sana, maghrib, lebih tepatnya maghrib jam 6:30 kita sampai di sana. Terus kita bertemu dengan kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah di sana juga bingung karena kenapa? Karena tidak ada tempat di sana. Terus akhirnya ada satu penduduk yang memang sangat perhatian sekali dengan pendidikan dan mereka tahu kalau kami guru-guru dari sini karena mereka menyebutnya guru kontrak. Ya, mereka tidak tahu guru SM3T tapi guru kontrak pusat. Nah, akhirnya mereka memberikan satu rumah yang dengan ala kadarnya seperti itu, ya rumah papan, masih kayu-kayu terus beratapkan seng, terus dapurnya juga ala kadarnya dan disitulah kami tinggal berlima. Karena ada satu ibu guru di sana, jadi ibu guru di kamar, terus kami semua yang lainnya itu tinggal di luar. Untuk keadaan alamnya sendiri ternyata air di sana itu merah, atau lebih tepatnya seperti air bensin. Kalau orang-orang sana bilang itu air bensin, bukan merah ya sepertinya, kuning, tapi semakin kesini itu semakin merah karena kualitas airnya semakin sedikit dan mereka semakin pekat. Dan terpaksa setiap hari kami harus minum itu. Pertama kali kami minum itu kami tidak mampu untuk minum karena amis. Tapi dikasih tahu oleh penduduk, dikasih rendaman air pandan dan akhirnya ya itu menjadi keseharian kami. Kemarin kejadian baru-baru saja itu jadi orang bakar. Karena di sana musim kering semua, panas. Jadi pada saat musim panas itu orang-orang berusaha untuk membakar ilalang-ilalang yang masih yang telah kering. Dan ternyata anginnya sangat kencang dan itu berhembus ke area pemukiman kampung. Dan ternyata di siang hari perlu diketahui bahwa di siang hari di sana tidak ada orang karena orang-orang semua sibuk masuk ke hutan untuk mencari bahan makanan. Dan tersisa cuma hanya 4 orang. Nah, saat itu api sudah mendekati rumah dan
segala apa yang ada di samping rumah dan di samping kanan dan kiri itu semuanya sudah terbakar, termasuk yang di rumah di depan kami karena terbuat dari kulit bus, jadi mudah sekali untuk terbakar. Dan kami sangat beruntung sekali, rumah yang kami tempati itu masih alhamdulillah aman, tidak terkena api. Padahal di samping kiri, kanan, belakang, bahkan tanaman-tanaman kami pun yang seharusnya sebentar lagi mau panen itu terkena api semua, termasuk di depan kami. Dan kami tidak bisa berpikir lagi, mungkin kalau seumpama rumah itu terbakar, kami mau ditempatkan di mana, kami mau tidur di mana, itu kami pasti akan sangat bingung. Karena memang tidak ada rumah yang memang dikhususkan atau perumahan dinas yang khusus untuk guru. Rumah yang kami tempati itu adalah rumah pemberian atau pinjaman dari tuan tanah yang ada di sana.